Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok program studi teknik industri, konsep keteknikan untuk peradaban. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Insinyur Sugeng Sabto Surjono sebagai dosen pengampu mata kuliah yang sudah memberikan banyak ilmunya untuk menyusun tugas ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tia Reki Nidias. Sebagai presentator, editor, sekaligus pencetus ide, rekan saya, Viola Kreta Padana, dan Tina sebagai presentator dan editor. Selanjutnya, rekan saya, Zara, Wanda, dan Shirley sebagai desainer 3D Fusion, penentuan ukuran, serta bahan dari rekayasa desain kursi ergonomis. Selanjutnya, latar belakang. Masalah nyeri pinggang yang timbul akibat duduk lama menjadi fenomena yang sering terjadi saat ini. Terdapat 60% orang dewasa mengalami nyeri pinggang bawah karena masalah duduk yang terjadi pada mereka yang bekerja atau yang aktivitasnya lebih banyak dilakukan dengan duduk. Contohnya seperti mahasiswa saat kuliah. Desain produk furnitur di dalam kelas merupakan bagian yang sangat penting dalam membentuk postur tubuh mahasiswa untuk jangka panjang. Fakta bahwa sebagian furnitur sekolah dan kampus tidak sesuai dengan dimensi tubuh mahasiswa dan kesalahan konstruksi tersebut sangat berbahaya bagi postur tubuh mahasiswa itu sendiri. Pada mahasiswa, gangguan muskuloskeletal disorder sebagian besar disebabkan oleh karena ketidaksesuaian antara ukuran tubuh mahasiswa dengan kursi meja kampus yang digunakan. Gangguan-gangguan yang dialami oleh mahasiswa secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kenyamanan dalam proses belajar dan mengajar. Posisi duduk yang benar akan menjadi faktor yang sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit ini. Diketahui pula bahwa rata-rata mahasiswa duduk di kursi kuliah selama 5-7 jam. Selain itu juga diketahui waktu durasi tubuh mahasiswa mulai sakit pada bagian tertentu akibat duduk terlalu lama di kursi kuliah, yaitu pada durasi 1-2 jam. Berdasarkan data dari Nordic Body Map, diketahui bagian tubuh yang paling sering mengalami rasa sakit selama duduk di kursi kuliah, yaitu pinggang, pinggul, dan pantat. Berdasarkan posisi duduk yang dilakukan oleh mahasiswa selama berada di kelas, dilihat dari segi kenyamanan mahasiswa selama duduk dengan kursi kuliah yang disediakan oleh pihak kampus itu sendiri, maka perlu adanya desain kursi ergonomis yang dapat mengakomodasi posisi duduk mahasiswa selama mengikuti kuliah. Lalu tujuan dari rekayasa desain kami yang pertama adalah hasil rekayasa desain yang dilakukan dapat dijadikan sebagai input atau masukan bagi Universitas Gadjah Mada maupun PTN-PTN di luar sana untuk dapat melakukan perbaikan-perbaikan, terutama pada kursi kuliah. Kedua, menentukan spesifikasi desain kursi kuliah yang inovatif dan dapat mengoptimalkan kinerja mahasiswa di kelas. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan kursi kuliah yang ergonomis? Nah, kursi yang bisa dikatakan ergonomis itu ketika kursi tersebut mampu memberikan kenyamanan dan dukungan yang optimal kepada penggunanya. Di kasus ini berarti mahasiswa. Termasuk ketika penggunaan untuk jangka waktu yang lama. Lalu kenapa kok desain suatu kursi kuliah itu penting untuk dibuat seergonomis mungkin? Nah, karena dengan desain yang ergonomis, kursi itu dapat membantu mempertahankan postur tubuh normal. Yang mana sekarang tuh banyak sekali mahasiswa yang memiliki postur tubuh kurang baik. Hal ini itu bisa menyebabkan contohnya skoliosis, kemudian eh, pegal dan nyeri, beban tubuh tertumpu di titik yang salah, dan macam-macam lagi. Nah, selain itu, dengan desain yang ergonomis, ini dapat memberikan kenyamanan sehingga produktivitas dan kinerja mahasiswa juga turut meningkat. Kemudian dari prinsip desain. Yang pertama itu ada ergonomi, dukungan tulang belakang yang optimal, penyesuaian yang mudah, dan bantalan yang empuk. Desain ini perlu sangat memprioritaskan kenyamanan dan dukungan postur tubuh yang benar selama digunakan dalam waktu yang panjang. Kemudian ada desain estetis, itu selain faktor kenyamanan dan kesehatan, desain kursi ergonomis juga perlu memperhatikan
agar menarik dan sesuai dengan estetika ruangannya. Kemudian yang terakhir ada fungsi. Desain kursi ini juga harus memenuhi fungsi-fungsi tertentu seperti mendukung pengguna yang berbeda, memberikan stabilitas, dan memungkinkan mobilitas dengan roda yang berputar. Material. Dari pemilihan bahan, bahan yang digunakan untuk membuat jok, sandaran, rangka, dan komponen lainnya. Bahan harus sesuai dengan tujuan dari dibuatnya kursi tersebut, seperti kenyamanan, ketahanan aus, dan juga kokoh. Kualitas bahan. Setelah memilih bahan yang tepat, kualitasnya juga perlu diperhatikan, karena kualitas bahan penting untuk ketahanan dan kenyamanan dari kursi. Akan lebih baik jika menggunakan bahan-bahan yang premium agar lebih awet, nyaman, dan tahan dipakai sehari-hari. Yang terakhir ada kombinasi bahan. Beberapa kursi ergonomis menggunakan kombinasi dari berbagai jenis material. Sebagai contoh, dudukan kursi dapat menggunakan bahan kain, sandaran dapat menggunakan bahan mesh, dan kerangka dapat terbuat dari aluminium atau baja. Lalu spesifikasi material. Dari dudukan kursinya, ini ada bahan dasarnya itu busa, bahan lapisannya koldor, bahan sarungnya itu polyester, dan warnanya adalah abu-abu. Kemudian dari sandaran kursinya, posisinya itu sekitar 90-100 derajat. Bahan dasarnya busa, bahan lapisan itu koldor, bahan sarungnya itu polyester, dan warnanya biru dongker. Kemudian dari mejanya itu bahannya kayu dan warnanya coklat. Dan yang terakhir, dari siku duduk atau armrest, itu bahannya poliuretan dan warnanya hitam. Kemudian ini adalah desain kasar dari rancangan kursi ergonomisnya. Dari tingginya, secara total itu ada 83 cm, dengan tinggi dari sandarannya itu 38, dan dari tinggi dari meja ke bawah itu ada 67 cm. Kemudian dari lebar sandarannya 45 cm, dan tinggi sandaran kursi ke bawahnya itu ada 45 cm, panjang dari keseluruhannya itu ada 50 cm, dan lebarnya 57 cm. Kalau dilihat dari mejanya, apabila dilihat dari atas dan tampak bawah ada seperti ini, panjangnya sekitar 40 cm dan lebarnya 26 cm. Untuk dudukan kursinya, panjangnya 45 cm dan lebarnya 46 cm. Kemudian ada dudukan tangannya yang ada di sebelah kanan dan kiri, itu ada panjangnya 7 cm dan lebarnya 15 cm. Kemudian ada juga bentuk kursinya, bentuk rodanya seperti ini. Itu ada bagian luarnya dan nilon, dan dalamnya adalah metal. Kemudian kami juga sudah membuat rancangan desain 3D-nya menggunakan Fusion. Nah, di sini dapat terlihat kursi yang dengan desain ergonomis ini dari berbagai perspektif. Dari depan, samping, ke bawah, dan juga dari uh, agak serong. Nah, di sini bisa terlihat bahwa di bagian meja itu ada penguncinya. Pengunci ini nanti fungsinya yang supaya dia bisa dipindah ke kanan dan ke kiri dengan tetap mempertahankan kekuatan dan kekokohannya, jadi tetap aman untuk digunakan. Lalu di bagian kaki kursinya ini juga terdapat roda yang akan memudahkan untuk mobilitas kursi ini ketika mungkin mau ditata atau diubah posisinya. Lalu juga terdapat eh, sandaran punggung, kemudian sandaran tangan, dan juga eh, alas duduk itu. Nah, dari gambar 3D Fusion ini bisa terlihat juga per komponen itu berpasangannya seperti apa, maksudnya joinnya seperti apa, lalu peletakan komponennya seperti apa. Lalu apa saja kelebihan yang dimiliki dari desain kursi kami ini? Pertama, meja ini kidal friendly. Kami menyadari bahwa ada beberapa teman-teman kami yang kidal dan terkadang mereka itu agak kesulitan dengan desain meja yang sekarang. Nah,
Meja kidal friendly ini, itu posisi meja dapat diubah ke kanan dan ke kiri dengan sistem kunci, sehingga tetap aman dan kokoh. Lalu cara mengubah posisi mejanya pun itu sangat mudah, sehingga bagi teman-teman yang kidal, itu dapat menyesuaikan sendiri sesuai dengan posisi yang dianggap nyaman. Memang saat ini untuk di daerah SGLC itu sudah ada meja kidal, tapi kan jumlahnya hanya satu atau dua. Sedangkan dengan meja ini, itu teman kita yang kidal mau duduk di mana saja, bisa tinggal dirubah posisinya. Kemudian yang kedua, bentuk sandaran ini dibuat agak melengkung dengan derajat tertentu, itu dengan mengikuti bentuk normal tulang punggung. Nah, hal ini bisa membuat duduk jadi terasa lebih nyaman dan juga membantu mendukung postur tubuh yang alami. Lalu yang ketiga, kami menggunakan material yang empuk, yaitu busa di bagian sandaran dan dudukan. Hal itu dapat mencegah supaya tidak terjadi sakit pantat dan punggung ketika duduk dalam jangka waktu yang sangat lama, sampai berjam-jam. Lalu yang terakhir, di bagian kaki kursi ini terdapat roda, sehingga kalau misalnya ada tugas kelompok di kelas atau mau kalau mau membuat lingkaran supaya lebih mudah berdiskusi, itu kursi ini bisa mudah dipindahkan dan juga nanti setelah selesai dapat ditata kembali dengan mudah tanpa harus mengangkat-angkat kursi. Mengapa kok kursi ini dikatakan sebagai solusi dari masalah yang kita hadapi? Nah, dengan rancangan desain yang seperti ini, itu kita bisa meningkatkan kenyamanan dan produktivitas mahasiswa di kelas. Sehingga ini menjadi solusi agar kegiatan belajar mengajar itu jadi lebih nyaman dan menyenangkan. Kemudian mahasiswa juga bisa lebih fokus dalam memperhatikan dosen, kemudian saat mengerjakan kuis atau ujian, itu mereka merasa nyaman dan bisa fokus. Lalu secara tidak langsung juga dapat meningkatkan prestasi mahasiswa karena produktivitas mereka yang meningkat. Selanjutnya yaitu adalah proses manufaktur. Proses manufaktur pada kursi kuliah ergonomis melibatkan serangkaian tahapan yang harus dilakukan dengan presisi tinggi untuk memastikan kualitas dan keamanan produk. Berikut ada beberapa tahapan umum dalam proses manufaktur kursi kuliah ergonomis. Yang pertama adalah mendesain produk. Kedua, memilih material atau bahan. Yang ketiga, pemotongan dan pengolahan material. Dan yang terakhir adalah perakitan dan uji kualitas akhir produk. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai hasil presentasi kami sore hari ini. Kepada rekan-rekan semua dan Bapak Sugeng, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan kata dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.